Ini sangat kreatif sekali ya, sangat kreatif sekali. Baru saja saya menemukan ide konten masakan yang selama ini di dalam pemikiran saya, ide konten masakan ini hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu, khususnya perempuan lah. Tapi baru saja saya menemukan ide konten masakan ini dilakukan oleh laki-laki, pemilik channelnya laki-laki, dan dikembangkan oleh laki-laki. Tapi tanpa harus memasak, tapi bisa membuat ide konten masakan. Nah, ide konten masakan ini termasuk dalam beberapa ide konten yang akan saya sampaikan nanti kepada teman-teman, dan saya rasa ide konten ini sangat cocok buat teman-teman. Silahkan teman-teman pilih nantinya ide konten apa yang sesuai dengan karakter teman-teman masing-masing. Tentunya ide konten ini ide konten sederhana. Karena apa? Karena kreator YouTube itu ada dua kategori ya, kreator VIP dan kreator sederhana atau kelas ekonomi lah istilahnya. Nah, jadi kalau kreator VIP itu konten di studio yang bagus, kalau ngedit punya tim dan kontennya di ruangan atau studio yang kedap suara, itu konten VIP. Tapi kalau konten-konten kelas ekonomi sederhana ya seperti konten-konten kita lah atau para YouTuber pemula yang hanya bermodalkan HP butut, editannya pakai capcut, KineMaster atau InShot. Intinya hanya editan-editan yang tidak berbayar ya. Oke, jadi kita langsung saja ide konten dan beberapa ide konten yang mungkin saja teman-teman lakukan. Simak video ini sampai habis. Mungkin saja dalam beberapa ide konten yang saya sampaikan ini ada yang cocok buat teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung saja. Yaitu yang pertama, konten mukbang. Nah, di konten mukbang ini, mungkin konten mukbang ini sangat cocok atau mungkin juga cocok buat teman-teman yang hobi makan, yang mempunyai selera makan, yang suka jajan di luar. Ya, konten mukbang ini bisa saja teman-teman lakukan. Nah, tentunya ada positif dan negatifnya di konten mukbang ini. Di samping mudah melakukannya, hanya makan-makan saja, di rumah juga bisa kita lakukan. Yang punya istri suruh istri masak, lalu kita buat video makan, mukbang. Tapi positif dan negatifnya juga ada. Positifnya yang pertama, memang konten ini sangat banyak saya lihat ya penontonnya. Setiap konten mukbang yang saya temui selalu banyak penontonnya. Ini memang sangat bagus. Tapi negatifnya kalau kita melakukan konten mukbang itu terus-terusan tanpa konsultasi dengan dokter, tentunya itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya, yang namanya kita makan yang berminyak, segala macam, tentunya ada efek sampingnya. Kolesterol, segala macam, tentunya itu perlu kita pikirkan ketika kita melakukan konten mukbang ya. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita, cek kesehatan kita, kalau tentunya kita makan dengan porsi yang banyak dan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita ya. Nah, selain konten mukbang, ada konten yang kedua mungkin juga cocok buat teman-teman, yaitu konten unboxing produk. Nah, konten unboxing produk ini kalau saya lihat juga sangat banyak peminatnya. Karena apa? Karena ketika orang mencari sesuatu, tentunya mereka membeli tanpa belum tahu, belum pernah melihat alat tersebut bagus atau tidak, toko ini bagus atau tidak, belinya di mana, bentuknya seperti apa, dan cara menggunakannya juga seperti apa. Nah, tentunya di sisi positifnya memang banyak tontonan, di sisi negatifnya tentunya kita juga butuh modal ya. Intinya kita butuh uang agak lebih lah untuk belanja produk. Kalau kita tidak belanja produk, tentunya produk apa yang akan kita unboxing nantinya. Atau bisa juga buat teman-teman yang sekarang sebagai affiliate di Shopee atau afiliator di TikTok, mungkin saja teman-teman dapat sampel gratis di TikToknya. Itu bisa teman-teman buatkan channelnya di YouTube sebagai unboxing di YouTube. Ketika sampel gratis datang di TikTok, kita buatkan channel YouTube-nya. Itu juga bagus. Nah, sekarang kita lanjut konten ketiga. Mungkin konten ini juga bisa atau cocok buat teman-teman, yaitu jajan pinggir jalan. Nah, ini kalau saya rasa cocok dari kalangan teman-teman ini nih. Channel konten jajan pinggir jalan ini konten yang sangat sederhana kalau saya rasa. Kita hanya cukup jajan di luar, entah itu telur gulung, bakso bakar, atau es ini segala macam, jus, atau jalan-jalan pinggir jalan yang agak aneh-aneh lah. Hanya memvideokan jalan di pinggir jalan,
Dan sambil bertanya-tanya, ini harganya berapa bang? Buatnya seperti apa bang? Itu mie-nya untuk apa bang? Ini dikasih ini untuk apa bang? Ini rasanya apa bang? Nah, hanya konten seperti itu saja juga bisa teman-teman lakukan ya. Jadi sebenarnya konten-konten sederhana itu banyak ya, asalkan teman-teman pede melakukannya. Kalau memang kita ingin, kita berniat membuat atau membangun channel, sebenarnya banyak sih. Asalkan teman-teman pede saja. Kadang-kadang memang untuk di awal itu, rasa percaya diri itu yang susah membangunnya ya. Kadang baru mengeluarkan HP saja kita sudah merasa malu dilihat orang lain atau segala macam, sok-sok jadi YouTuber. Oke, sekarang kita lanjut pada konten selanjutnya yaitu video reaction. Nah, video reaction ini kalau boleh dikatakan nyaris tanpa modal juga ya. Hanya di rumah saja, nyaris tanpa modal, ya mungkin hanya modal wifi saja ya, atau pakai data. Konten reaction ini hanya menggabungkan video kita dengan video yang kita tonton saja. Jadi kita nonton video lucu, terusnya kita kasih dengan ekspresi-ekspresi ketawa kita. Sehingga konten reupload yang kita gabung dengan konten kita menjadi konten reaction dan itu lolos monetisasi. Dan juga konten-konten yang sudah saya sampaikan tadi itu juga konten yang lolos monetisasi ya. Kenapa saya sampaikan konten reaction ini lolos monetisasi? Ya, konten reupload awalnya yang kita gabungkan dengan video kita itu menjadi reaction yang mana konten itu bisa lolos monetisasi. Nah, sekarang konten selanjutnya. Nah, selanjutnya ada konten reupload lucu. Nah, konten reupload lucu ini lebih kurang hampir sama dengan konten reaction tadi. Bedanya, konten reupload video lucu ini tidak menampilkan wajah kita. Jadi kita hanya mengambil video-video lucu, menggabungkannya menjadi video panjang. Nah, apakah ini lolos monetisasi? Tentunya ini lolos monetisasi. Banyak kok konten-konten reupload di YouTube yang lolos monetisasi. Tentunya kita harus pandai ngeditnya ya. Nah, sedikit gambaran kepada teman-teman. Saya pernah melakukan konten reaction dan mengupload di channel saya yang satu lagi hanya sebagai untuk bahan percobaan saja. Ternyata konten itu lolos monetisasi. Caranya, kita ambil video-video reupload, video-video lucu, kita cari di aplikasi sebelah seperti TikTok, Instagram, atau di media sosial lain. Intinya kita fokus di konten lucu misalkan. Kita ambil, lalu kita gabungkan beberapa video-video lucu menjadi sebuah video panjang, tapi dengan syarat cukup 10 detik saja, lalu teman-teman rubah ke video lainnya. Jangan mengambil video-video sampai 15 detik atau 20 detik. Kenapa? Karena kebanyakan video-video reaction itu sudah memiliki musik hak cipta yang sudah diedit oleh orang lain di media sosial lain, di aplikasi sebelah. Nah, tentunya kalau kita bisukan di video kita, tentunya tidak ada reaksi lucunya atau suara-suara yang sudah diisi oleh orang lain tersebut. Tentunya kita tetap menggunakan video tersebut dengan musiknya juga, tapi dengan satu syarat, kita hanya boleh memakai 10 detiknya saja. Lebih dari 10 detik, ya berkemungkinan besar video tersebut akan terdeteksi memiliki konten hak cipta atau musik hak cipta dan itu akan melanggar dan akan kena pelanggaran dari YouTube ya dan tidak dibolehkan. Jadi cukup 10 detik saja, itu saran saya karena saya juga sudah pernah mencoba dan melakukannya dan alhamdulillah channel itu lolos monetisasi. Nah, selanjutnya konten yang sangat mudah yang saya sampaikan di awal tadi yaitu channel masakan tapi dilakukan oleh laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Ini sangat kreatif ya. Saya juga baru tahu ide seperti ini. Ini juga bagus buat kita lakukan. Saya rasa buat teman-teman juga cocok. Nah, konten masakan ini tetap dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan. Tapi yang laki-lakinya hanya memvideokan. Lalu setelah itu dia mengisi suaranya ketika mengedit lalu memasukkan voice overnya atau mengisi dengan suaranya sendiri. Di videonya dituliskan langsung takarannya ya. Jadi ketika dia menyampaikan, oh dikasih garam, di videonya juga sudah tertulis garamnya sekian sendok. Jadi itu yang menyampaikan ke penonton untuk takarannya. Dia hanya menyebutkan yang ini namanya garam. Oh dimasukkan santan, oh dimasukkan bawangnya. Jadi hanya seperti itu saja. Bisa jadi konten masakan ya. Jadi ini ide kreatif juga buat channel ini. Saya lupa channelnya karena hanya lewat di beranda saya juga tidak
terpikirkan untuk menyampaikan ini kepada teman-teman. Jadi hanya sebatas itu saja. Ketika dia menyampaikan, oh dikasih garam, oh dikasih bawang juga. Nah, jadi di videonya tertulis bawang 2 siung atau segala macam. Pokoknya apa yang dia sampaikan langsung ditulis takarannya di video tersebut. Oke, semoga beberapa ide konten yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga saja ada beberapa ide konten yang cocok teman-teman buat. Silahkan teman-teman lakukan. Jangan ditunggu lama-lama. Intinya coba saja dulu. Jangan ditunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu, orang lain sudah mulai, kita hanya jalan di tempat begini-gini saja. Ya kapan mulainya? Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.